Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas tentang manajemen transisi dan perubahan. Yang pertama ada paradigma mengelola transisi. Dalam perubahan terdapat 3 jenis perubahan, yaitu pertama ada perubahan silikal, yang kedua ada perubahan struktural, dan ada perubahan transformasional. Dalam perubahan seringkali terjadi kegagalan. Kegagalan yang dialami perusahaan saat melakukan transisi kebanyakan terjadi karena salah dalam mengelola transisi. Nyatanya, transisi memiliki dampak psikologis terhadap mereka yang terlibat dan mereka yang terkena akibat dari perubahan baik internal maupun eksternal. Mereka juga akan berada dalam kondisi bingung saat berada di fase transisi ini. Maka dari itu, agar perubahan berjalan secara efektif, perlu aktivitas manajemen transisi yang sistematis, terencana, dan termonitor dengan baik. Dalam proses transisi itu sendiri terdapat 3 tahap. Yang pertama ada di ending phase, yang kedua ada the neutral zone, dan yang ketiga ada the new beginning phase. Yang pertama ending phase tadi. Ending phase adalah tahap di mana perusahaan mulai berusaha meninggalkan sistem lama yang selama ini digunakan. Lalu untuk the neutral fase, the neutral zone adalah tahap di mana perusahaan berusaha untuk mendapatkan dukungan dari banyak orang dalam organisasi tersebut, dari para stakeholder. Lalu ada fase the new beginning phase adalah tahap di mana perusahaan mulai menerapkan sistem yang baru serta mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas terhadap sistem baru tersebut. Dalam fase neutral zone seringkali timbul masalah. Masalahnya adalah terlalu lama dalam fase ini yang disebabkan karena ketakutan akan terjadinya kegagalan dan ketidakpastian. Jika itu benar terjadi, akan berdampak pada usaha yang transisi yang dilakukan. Jika masa transisi terlalu lama di fase neutral zone, otomatis sumber daya yang diperlukan juga akan semakin membengkak, dan biaya yang diperlukan untuk memenuhi sumber daya tersebut akan semakin meningkat juga. Hal yang dirasakan para sponsor adalah hanya menurunkan nilai manfaat baginya. Oleh karena itu, perlu cepat meyakinkan akan manfaat yang didapat dari perubahan itu, sehingga membuat mereka menyetujui dan mendukung perubahan tersebut. Itu adalah cara yang ampuh agar saat masa transisi tidak terlalu lama dalam fase neutral zone. Di sini saya akan menjelaskan paradigma dalam merubah pola pikir. Jadi, paradigma dalam merubah pola pikir ini adalah hal yang penting bagi mereka yang terlibat dan atau ingin berubah dalam mengubah pola pikirnya. Dan banyak sekali pertanyaan yang ditujukan kepada mereka yang ingin merubah pola pikirnya. Ya, terutama 2 pertanyaan ini. Yang pertama adalah mengapa harus berubah, dan yang kedua mengapa harus sekarang berubahnya. Kenapa kok enggak besok-besok aja. Jadi sangat penting untuk dapat menjelaskan tujuan dan kebutuhan akan perubahan. Lah, untuk menjawab pertanyaan di atas itu, mengapa perlu berubah? Ada sejumlah alasan seperti perubahan ini sifatnya konstan atau dia tuh tidak berubah lagi. Dia tetap sebagai konsekuensi dari lingkungan bisnis yang selalu bergerak dinamis atau selalu berkembang. Yang kedua, perubahan ini sifatnya mutlak dan sangat dibutuhkan untuk organisasi. Jadi organisasi itu juga harus mengikuti zaman ya, harus selalu berubah bila ingin bertahan dan berkembang searah jangka panjang untuk selalu kompetitif. Lalu yang ketiga, perubahan itu merupakan tantangan di dalam era ekonomi baru. Jadi era ekonomi baru ini dipicu
oleh kebutuhan atau tuntutan pelanggan yang semakin kompleks. Jadi ini adalah sebuah tantangan bagi, ya contohnya adalah perusahaan, mungkin dia harus selalu berkembang dikarenakan kebutuhan atau tuntutan pelanggan yang semakin hari semakin besar. Yang keempat, perubahan pada dasarnya menguntungkan semua pihak karena dilakukan proses atau aktivitas langsung dengan peningkatan kinerja dari bisnis. Lalu dalam kenyataannya, yang membuat proses perubahan menjadi menarik itu pada saat masing-masing individu dalam organisasi bertanya akan manfaat langsung yang akan mereka peroleh. Untuk itu diperlukan suatu usaha memperoleh apa yang dikatakan sebagai head share atau yang biasa disebut juga dengan mind share dan juga heart share. Dengan memperhatikan karakteristik manusia, ya terdapat sejumlah aspek yang menyebabkan terjadinya resistansi atau penghalang. Jadi ada beberapa aspek yang menghalangi seseorang untuk merubah pola pikirnya. Antara lain adalah yang pertama, adanya comfort zone atau zona nyaman. Jadi orang malas mengubah pola pikirnya karena mereka sudah berada di zona nyamannya mereka ya. Jadi ya kayaknya udah nyaman di situ dan nggak mau berubah. Yang kedua, masa lalu terbukti cukup berhasil. Jadi mereka berpikir, wah di masa lalu kita udah berhasil, jadi kita nggak perlu melakukan perubahan. Padahal setiap harinya suatu pasti berkembang lah. Jadi mereka harus merubah pola pikirnya. Yang ketiga, takut terhadap hal yang tidak pasti. Jadi misalkan kita melakukan perubahan, lah itu berhasil atau tidaknya itu kan juga masih tergolong tidak pasti. Lah itu yang membuat mereka takut untuk merubah pola pikirnya. Yang keempat, susah merubah kebiasaan sehari-hari. Jadi bila seseorang sudah nyaman dalam kebiasaannya sehari-hari, mereka sulit untuk mengubah pola pikirnya, itu sulit untuk melakukan perubahan kepada kebiasaan yang mereka lakukan sehari-hari. Yang kelima, proses perubahan berlangsung terlalu cepat. Yang keenam, tidak ada komunikasi mengenai manfaat perubahan. Lalu yang ketujuh, memilih orang yang salah untuk mengkomunikasikan perubahan. Dan yang kedelapan, melakukan perubahan ketika perubahan tidak diperlukan. Yang kesembilan, tidak melakukan perubahan ketika perubahan perlu dilakukan. Telah dijelaskan bahwa salah satu peranan utama dari key change agent adalah merubah paradigma orang-orang yang terlibat dalam perubahan, terutama perubahan paradigma yang mereka bersifat pasif menjadi proaktif. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.